Saya punya induk lele kurang lebih 35 pasang. Dalam satu bulan saya mijahkan kurang lebih 8 pasang indukan. Mijahkan satu minggu sekali 2 pasang indukan lele, satu jantan dan 2 betina. Hasil telurnya terkadang banyak yang putih atau bonor. Adapun yang menetas, 1-2 hari kemudian mati ngampas seperti parutan kelapa. Kendalanya apa ya, Kang? Kendalanya adalah kamu kurang memahami cara manajemen indukan lele dan terlalu nafsu ingin hasil banyak, serta terlalu monoton dengan cara yang itu-itu saja. Jadi pemijahanmu semerawut, gak tentu arahnya kemana. Sudah berkali-kali saya katakan bahwa kunci keberhasilan dalam pemijahan lele itu banyak. Di antaranya adalah manajemen indukan lele. Baik buruknya hasil pemijahan lele itu tergantung cara kamu mengurus indukan lele dan tergantung cara kamu memijahkan indukan lele tersebut. Jika saya bahas metode pemijahan 1:1 dengan metode pemijahan massal, yaitu 1:2, 2:3, 3:4, dan seterusnya, ini cukup sensitif untuk dibahas. Mengingat setiap pembudidaya lele bisa sukses dengan caranya masing-masing. Namun untuk para pemula yang belum memahami betul cara ngurus indukan lele yang baik dan benar dan cara membaca kematangan gonat indukan lele, saya harap hindari dulu untuk melakukan pemijahan lele secara massal. Sebab pemijahan lele secara massal itu biasanya dilakukan oleh para senior yang ahli dan mumpuni dari segi kemampuan teknis. Buktinya, pada saat pemula melakukan pemijahan 1:2 saja, hasil telurnya putih atau bonor. Itu dikarenakan salah satu atau kedua indukan lele belum mendukung dari segi kematangan gonat. Selanjutnya, adapun telur yang menetas menjadi larva lele, di jarak waktu 1 atau 2 hari kemudian, mati ngampas seperti parutan kelapa. Itu bisa jadi sel sperma induk lele jantan tidak cukup untuk membuahi telur yang dikeluarkan oleh kedua induk lele betina. Jadi ada ketidaksempurnaan dalam pembuahan sel sperma induk lele jantan terhadap sel telur betina. Jadi larva lele lahir seakan-akan terpaksa atau dipaksa, bukan lahir semestinya. Lalu berapa perbandingan yang baik untuk pemijahan indukan lele? Jantan berapa, betinanya berapa dalam satu kolam? Dari dulu sampai saat ini, saya selalu konsisten mencontohkan kepada kalian pemijahan induk lele 1:1 alias 1 induk lele jantan, 1 induk lele betina. Dengan ditopang kematangan gonat yang sempurna dari pemeliharaan induk lele yang cukup. Kegagalan sahabat yang bertanya tadi, dia terlalu monoton dengan cara yang itu-itu saja. Kalau dia memang gagal dengan pemijahan 1:2 atau pemijahan massal, tinggal ganti saja caranya. Rubah cara ngurus indukan lelenya, juga ganti cara pemijahannya. Dijamin pasti ada perubahan dari segi hasil. Intinya, dalam budidaya ikan lele itu jangan bergantung pada satu cara saja. Jika gagal dengan satu cara, segera ganti dengan cara yang lain. Tadi dia mengatakan memiliki 35 pasang indukan lele dan pemijahan indukan lele seminggu sekali. Tapi dia tidak mengatakan berapa jumlah kolam yang dimilikinya. Jangan-jangan ini nggak seimbang dengan jumlah kepemilikan kolam. Padahal saya sering membuat video tentang syarat sukses pemijahan lele. Walaupun banyak orang yang menentang, tapi saya tetap konsisten demi memberikan edukasi yang benar dalam pembenihan lele. Bahkan kemarin saya sempat membuat video pengingat bagi para pemula yang memiliki jumlah indukan lele yang banyak. Kita akan kebingungan jika semua induk lele betina hamil gendong telur semua, tapi jumlah kolam kita sedikit dan tidak cukup untuk menampung larva lele hasil pemijahan. Dipijahkan semuanya, kolam akan penuh sesak dan larva lele pasti kepadatan dan bermasalah. Tidak dipijahkan, pasti indukan lele betina akan buang telur di kolamnya. Apalagi kalau kita beri air baru, pasti induk lele betina akan brojolin telurnya semua. Ada salah satu sahabat yang bertanya, saya mengkarantina indukan lele secara terpisah antara induk lele jantan dan induk lele betina selama sehari semalam sebelum dipijahkan. Ternyata di pagi harinya induk lele betina sudah mengeluarkan telur semua. Nah, inilah karakter indukan lele betina yang sudah hamil tua. Jika dia mencium aroma air baru, dia akan terangsang dan hasrat kawinnya akan memuncak. Walaupun dikarantina secara terpisah dengan induk lele jantan, dia akan melakukan pembukaan dan brojolin telurnya.
Untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan dalam pemijahan lele, coba kalian rombak total dari mulai cara ngurus indukan lele, waktu ngurus indukan lele, tempatkan terpisah antara induk lele jantan dan induk lele betina. Sebelum induk lele dipijahkan, cek kematangan gonad indukan lele secara berkala. Selanjutnya, persiapkan kolam dengan ukuran yang ideal, yaitu 2 kali 3 meter tinggi 50 cm. Untuk pemijahan sepasang induk lele bobot 1 kg dibutuhkan setidaknya 6-7 kolam. Walaupun metode ini banyak yang menentang, tapi saya tetap konsisten dan berpegang teguh dengan cara ini demi kelancaran para pemula dalam belajar pemijahan lele. Jika kalian mau memijahkan indukan lele skala banyak, seperti pertanyaan tadi di atas, harap cukupi jumlah kolamnya dulu. Lakukan metode pemijahan lele 1:1, yaitu 1 induk lele jantan dan 1 induk lele betina, agar dalam pembuahan sel telur betina bisa sempurna. Jika kalian takut gagal, mijahkan saja 2-3 pasang indukan lele, tapi di 2 atau 3 kolam terpisah, dan tetap menerapkan metode pemijahan 1:1. Dengan metode ini dan jumlah kolam yang sepadan, kepengurusan larva lele tidak perlu menerapkan sistem kocor, aerator, ataupun sistem filterisasi, sebab jumlah kolam yang seimbang dengan jumlah larva lele di dalamnya akan membuat larva lele nyaman dan hidup tumbuh di sana. Dalam menjalankan pemijahan lele, kita tidak bisa asal-asalan. Jika kalian menjalankan pemijahan lele secara asal-asalan, pasti hasilnya juga akan asal-asalan. Bahkan kualitas bibit lelenya pun akan asal-asalan. Mohon kalian ingat bahwasanya pemijahan lele adalah pengembangbiakan agar induk lele bisa menghasilkan generasi bibit lele baru yang berkualitas bagus. Terlepas itu bibit lelenya mau kalian besarkan sendiri sampai jadi lele konsumsi, apalagi kalau bibit lele hasil karya pemijahan kalian itu dijual ke orang lain, entah itu skala eceran atau skala partai besar. Kalian tidak akan tahu bagaimana nasib bibit lele hasil pemijahan kalian. Apakah mati di kolam orang, besar sampai jadi lele konsumsi, atau dijadikan indukan oleh orang lain? Bagaimana kalau bibit lele yang kalian jual itu oleh orang lain dijadikan indukan lele? Kalau cara ngurus indukan lele kalian benar, cara mijahkan benar, ngasih makan bibit lelenya benar, serta hasil bibit lelenya berkualitas, mungkin saja di tangan orang lain akan menjadi induk lele yang bisa diandalkan untuk dikembangbiakan dan menghasilkan bibit lele generasi baru. Tapi kalau sebaliknya, maka makin kesini kualitas bibit lele makin buruk. Itu benar adanya, sebab indukan lelenya juga lahir dari hasil karya yang kurang bagus. Itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan sahabat yang satu ini. Selanjutnya, kalian mau saya buatkan video penjelasan tentang apa dibudidayakan lele? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga kalian paham dan terima kasih.